Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana nih kabarnya semuanya anak? Sehat. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran pada sore hari ini, untuk kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Oke, pada Mas Denny silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita lakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Mas Denny karena telah dipandu teman-temannya untuk berdoa. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ketenagakerjaan. Apa masih ingat anak-anak semuanya siapa yang mengajar minggu lalu? Iya. Oke, benar. Udah kenalan belum sama bapak dan ibu dan depan ini? Oke, saya ingin memperkenalkan diri. Kalian bisa panggil bapak dengan nama Bapak Al. Oke, perkenalkan ibu namanya Ibu Isna. Halo, Bapak Al. Oke. Nah, minggu lalu yang sudah diajarkan Ibu Yaya dan Ibu Yeye, mari kita ulas lebih dulu ya, anak-anak. Nah, ketenaga kerjaan. Siapa yang masih ingat apa itu ketenaga kerjaan? Ada yang ingat? Ya? Ketenaga kerjaan itu adalah suatu ekonomi yang mencakup dalam suatu negara ataupun wilayah tertentu. Begitu Bapak. Oke, betul. Ya, benar yang dikatakan oleh siapa namanya? Yaya, Pak. Betul, Mbak Yaya. Nah, ada satu pautnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Nah, materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Nah, ada yang tahu kita mau belajar apa? Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa tuh? Nah, kira-kira anak-anak ada yang mau kerja di lembaga di atas? Mau. Betul. Kenapa kita belajar badan usaha? Karena kita bisa memahami konsep dari badan usaha dalam konteks perekonomian yang ada di Indonesia. Yang telah ditunjukkan gambarnya tadi ada BUMN. Nanti kita belajar juga dari BUMS, ada BUMD, koperasi maupun manajemen dari badan usahanya itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, bisa dijelaskan Ibu Isna? Oke, dan nanti alur pembelajaran kita, nanti peserta didik akan dibagi menjadi 5 kelompok besar, di mana di setiap kelompok besar itu terdiri dari 8 sampai 9 peserta didik. Nah, nantinya di kelompok besar tersebut akan dibagi lagi menjadi kelompok kecil, yaitu 1 sampai 9. Nah, dalam kelompok kecil tersebut nantinya anak-anak akan berdiskusi mengenai materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Oke, setelah berdiskusi di kelompok kecil itu, nanti anak-anak bisa kembali ke kelompok besar dan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kecil tersebut. Nah, nanti anak-anak di kelompok besar tersebut mengirimkan satu perwakilan teman-teman yang bisa untuk mempresentasikan ke depan seperti itu. Nah, agar semangat, sebelum kita ke materi, kita yel-yel terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Gimana yelnya Ibu? jadi kalau Bapak dan Ibu bilang salam ekonomi, anak-anak bisa bilang siap membangun negeri. Oke, paham belum? Kita contohkan lagi ya Bu. Salam ekonomi. Siap membangun negeri. Sekali lagi ayo, biar semangat. Oke, salam ekonomi. Siap membangun negeri. Oke. Kita ke pengertiannya. Pengertian dari badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Badan usaha ini memiliki ciri-ciri yang pertama, tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Kemudian, proses
bawah pimpinan usahawan, dan yang terakhir pemisah kekayaan. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya lagi, ada yang bisa mencari nih kata-kata. Ayo, silakan. Garis akar untuk BUMN. Betul sekali Mbak Caca ya. Ada lagi yang bisa mencari? Oke, yang mana tuh? Itu baris kedua. Betul sekali. Mbak siapa namanya? Ini. Oke, Mbak Yeni. Ada lagi yang bisa mencari? Ya. BUMD yang di mana? Yang itu. Oh, betul sekali. Ada lagi yang bisa mencari? Satu kata lagi yang belum ditemukan? Di sebelah mana tuh? Nah, iya benar. Mas siapa namanya? Betul. Jadi kita sudah menemukan 4 kata kunci. Ada apa aja? Betul. Lalu? Betul. 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 BUMS. BUMS kepanjangan dari? Ya, betul. Badan Usaha Milik Swasta. Merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Seperti itu. Mengatakan, ada yang bisa bacain mungkin? Siapa namanya? Mbak siapa? Mbak Caca. Silakan Mbak Caca. Badan usaha adalah suatu organisasi yang mengkoordinasikan dan memkoordinasikan berbagai asal daya. Tujuannya untuk menghasilkan, membentuk barang atau jasa yang kemudian dijual kepada konsumen atau masyarakat luas. Betul. Badan usaha yang sebenarnya itu kalau menurut undang-undang saya tahunya itu. Iya. Berarti adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dia membalaskan kegiatannya berdasarkan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Betul. Siapa namanya Mas? Oke, silakan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Betul sekali. Berarti yang dibilang oleh Mbak Ine sangat betul. Nah, peran koperasi ada apa aja sih? Yang pertama ada membangun potensi ekonomi dari anggotanya. Lalu ada berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada memperkokoh perekonomian dari rakyatnya. Yang keempat ada mengembangkan perekonomian Indonesia atau nasional. Oke, tadi kan sudah dibahas nih mengenai badan usaha yang ada di Indonesia. Itu ada BUMN. Nah, BUMN ini ada persero atau perusahaan perseroan, kemudian ada perusahaan umum atau perum, kemudian di BUMS itu ada firma, ada perseroan terbatas, ada perusahaan perseorangan dan persekutuan komaniter. Ada perusahaan umum daerah atau perumda dan ada koperasi. Nah, jadi nanti di sini yang tadi sudah dijelaskan di awal pembelajaran, anak-anak akan menggunakan kelompoknya untuk mendiskusikan materi yang ada di dalam mind mapping ini. Jadi kertasnya sudah dipegang anak-anak? Sudah. Coba angkat yang kertasnya nomor 1. 1, 2, 3, 4, satu lagi 5. Oke. Nah, yang mendapatkan nomor 1 nanti akan berdiskusi bersama dengan yang nomor 1 juga, membahas tentang perusahaan perseroan atau persero dari apa tugasnya? Persero dari BUMN. Oke, nanti anak-anak bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, yang nomor 2. 1, 2, 3, 4, satu lagi 5. Oke. Yang nomor 2 bisa membahas tentang perusahaan umum atau perum dari BUMN. Yang nomor 3. Ayo, siapa lagi yang dapat nomor 3? Angkat. 1, 2, 3, 4, satu lagi. Ayo, kelompok siapa yang belum ada nomor 3-nya? Coba diangkat yang tinggi-tinggi. Oke, yang nomor 3 akan membahas tentang BUMS, yaitu firma.
Oke, selanjutnya yang dapat nomor 5. Bisa diangkat kertasnya. Oh, belum ya? Oke, maaf. Yang dapat nomor 4 bisa diangkat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kelompok 5 akan udah siang, maaf ya. Dan kelompok 4 akan mendiskusikan tentang PP atau perseroan terbatas. Udah tahu apa kelompok 4? Oke. Oke, kemudian kelompok 5 diangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 orang. Itu akan membahas tentang perusahaan perseorangan atau PP. Oke. Kemudian kelompok 6 bisa diangkat. 9 yang 6 itu warna abu-abu. Ayo siapa ayo? Kelompok 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok 6 akan membahas tentang persekutuan komaniter atau CV. Oke, kemudian kelompok 7. Mana kelompok 7? Yo, diangkat Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 7 akan membahas tentang perseroda atau perusahaan perseroan daerah dari BUMD. Oke, kemudian kelompok 8 mana nih? 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Sudah. Oke, kelompok 8 akan membahas tentang Perumda, perusahaan umum daerah. Dan yang terakhir, kelompok 9 mana nih? 9. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, udah. Nah, kelompok 9 akan membahas tentang koperasi. Nah, koperasi ini kan ada banyak, ada koperasi pinjam, kemudian koperasi konsumen. Nah, tapi yang dapat koperasi membahasnya tentang koperasi secara umum. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh Bapak Al kalau anak-anak bakal berdiskusi. Nah, nanti yang akan didiskusikan itu ada pengertian, kemudian peran, dan contohnya di Indonesia tuh apa aja sih yang perusahaan yang ada di Indonesia tuh apa aja. Nah, Oke, sekarang anak-anak bisa duduk bersama kelompoknya ya. sudah duduk berkelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, oke 7, 8, 9. Nah, oke, nanti teknisnya akan di timer 20 menit. Nah, nanti sistem pengerjaannya di kelompok kecil ini itu terserah anak-anak mau ditulis ataupun diingat-ingat aja nggak apa-apa. Nah, nanti setelah kembali ke kelompok besar itu baru ditulis menggunakan Google Document. Udah Mas Dimas. Ini Google Docs nya gerak sendiri. Kenapa aku Google? Dari sini. Nanti pinter-pinter kalian aja loh katanya. Masukin jadi satu. Yang ini dapat apa? Oke, udah selesai semua belum? Sudah, yang belum coba angkat tangan. Belum selesai. Oke, belum sudah. Oke, 2 menit lagi ya. Semua belum anak-anak? Sabar. Oke, harus bersabar. Ya, Oke, sudah habis. Ayo anak-anak bisa kembali ke tempat semua. Ayo presentasi bisa dilakukan oleh kelompok A dulu. Kepada kelompok A bisa dimulai. Boleh stop dong. dan bentuk saham dan bukan merupakan kepemilikan. Yang keenam, pendapatan negara, 7 pengembangan teknologi dan inovasi. Yang terakhir di sini ada Persero. Persero
Masih semangat gak anak-anak? Masih. Tapi terlihat sudah pada kecapean ini ya. Bisa kita yel-yel lagi ya Busna? Ayo kita coba yel-yel lagi ya. Salam ekonomi, siap membangun negeri. Memberikan reward buat kelompok penyaji terbaik. Kira-kira kelompoknya kelompok berapa? Coba suaranya balik lagi nih. Kita buat kesepakatan ya, siapapun yang disebut pemenangnya, kalian teriak good job, good job, good job, good job. Oke. Kelompok penyaji terbaik jatuh kepada kelompok apa bisa? B. Good job, asik. Good job, asik. Oke, sebagai hadiahnya, Bapak sama Ibu mau memberikan kepada kelompok B. Tidak usah berkecil hati karena kita juga Bapak dan Ibu punya hadiah untuk anak-anak semuanya.